Oke, selamat malam. Perkenalkan nama saya Wilfred Joshua. Di sini saya akan menjelaskan tugas daripada sistem proteksi. Judulnya itu simulasi proteksi diferensial relay pada trafodaya menggunakan software komputer. Oke, jadi pertama langsung aja di etap ini sudah saya buat ya sesuai dengan yang ada di video. Jadi yang pertama di power gridnya itu ratingnya itu di 110 kV. Kemudian untuk dayanya itu di 50 dan diatur secara balance ya, sesuai dengan yang di video. Kemudian untuk CB-nya tentu saja kita telah juga memasukkan rating sesuai dengan parameter yang diinginkan ya. Itu juga kita sudah atur. Kemudian di sini ada relay, overcurrent relay ya. Itu juga udah dimasukin apanya parameternya. Udah dimasukin. Kemudian untuk trafonya kita menggunakan trafo step down dari 110 menuju 11 kV dengan daya 12,5 dan impedansinya kita menggunakan tipikal XR. Nah, kemudian untuk CB2 tidak jauh berbeda ya pengaturannya dengan CB yang pertama. Kemudian disusul ada bus kedua sebagai tempat persambungan. Kemudian ada kabel satu sebagai transmisinya. Dan di sini untuk impedansinya itu sudah diatur menggunakan library. Kita langsung di library aja kita atur sesuai parameter yang kita inginkan. Nah, untuk apanya? Untuk kabelnya sendiri itu di 100 km untuk panjangnya. Kemudian, nah di sini nih banyak cabang-cabang beban yang akan dialiri oleh power grid 11 kV tadi yang udah diturunin ya. Di sini ada pertama ada motor, kemudian ada dua beban dan di sini ada motor juga, tapi motornya sinkronis ya. Ini juga telah dimasukkan parameter-parameternya untuk setiap komponen, untuk setiap kabel juga sama ya untuk mengaturnya seperti kabel yang pertama. Oke, jadi kita akan langsung masuk untuk simulasinya. Bagaimana sih proses sistem proteksi di daerah trafo jika ada suatu permasalahan? Langsung kita uji saja. Kita masuk ke sini, Start Protection and Coordination. Oke, kita buat trouble. Kita coba buat trouble di daerah trafo ya. Oke. Nah, dapat kita lihat ketika ada permasalahan di trafo, yang akan merespon pertama itu adalah CB pertama. Kemudian akan disusul oleh CB kedua. Dapat kita lihat sekali lagi, yang pertama merespon itulah CB pertama dan disusul oleh CB kedua. Tentu saja memberikan sinyal kepada CB adalah si relay tadi ya. Relay menangkap bahwasanya terjadi perbedaan arus pada sisi trafo sehingga relay memberi respon kepada CB1 dan CB2. Akan tetapi ketika parameternya sudah kita atur, nanti kita lihat di sini di sequence viewers itu bisa kita lihat tuh. Kenapa sih yang kerja duluan itu CB1 nggak CB kedua? Oke, langsung saja kita lihat. Nah, di sequence of operation events ini, di sini nih kita bisa lihat apa sih penyebab mengapa CB pertama duluan yang kerja. Nah, kenapa? Dari CB dulu kita lihat ya. Nah, CB pertama ketika di trafo itu sekitaran 60 detik merangsang terjadi ada troubleshooting, maka ia segera merespon 80 detik kemudian. Begitu juga sama halnya dengan CB2. Ketika kurang lebih selama 100 detik dia melihat ada troubleshooting di trafo, maka 120 detik kemudian dia akan melakukan tindakan sama layaknya seperti yang sudah kita praktekkan ya. Di simulasinya CB1 akan bekerja duluan, kemudian disusul oleh CB kedua untuk mengamankan sistem
di sekeliling trafo. Agar bahayanya tentu saja tidak sampai ke beban-beban ini ya, beban motor sama beban lam sama motor sinkronis. Kemudian kita lihat nih relaynya. Relaynya juga itu ada waktu respon ya. Dia itu nggak berbarengan. Nah di sini untuk yang pertama kali merespon adalah relay 2. Oke, relay 2 yang pertama kali merespon. Ini relay 2, teman-teman. Kita lihat differential relay ya, tentu saja. Kemudian ini over current relay. Nah, kenapa ya differential relay yang pertama kali merespon? Karena kan dia dia merangsang tuh ada perubahan arus ya di daerah trafo. Oleh karena itu dia segera cepat-cepat cek merespon. Kemudian setelah itu relay 1 kembali merespon ya. Over current relay terjadi arus berlebih. Kita lihat ya, di relay kedua pada saat detik 20 di trafo ada masalah, relay itu langsung bekerja relay 2. Terjadi selisih ya, selisih antara relay 1 dan relay 2 itu di kisaran 3 detik, 3,9 detik, sorry. Nah, itu untuk sistem lumayan cepat ya, respon sudah cepat. Nah, jadi kesimpulan daripada rangkaian ini, rangkaian diferensial relay pada trafo itu tentu saja prinsip utamanya untuk mengamankan trafo di sistem aliran daya ya, untuk mencegah terjadinya kerusakan di hulu maupun di hilir. Dengan adanya sistem relay diferensial memungkinkan kecepatan CB lebih optimal dalam respon agar mencegah bahayanya itu sampai tadi ke hulu. Sama gridnya juga jadi aman ya. Grid aman, hulu juga aman. Sorry, hilir aman. Hulu hilir pokoknya menjadi aman ketika kita menempatkan pengaman ya di atas dan di bawahnya. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait daripada. Oh, satu lagi sorry. Kita lihat untuk powernya di daerah hilir itu udah di 0 kV ya. Jadi otomatis nggak ada power lagi nih sampai ke bawah. Itu udah nihil karena udah diputus ya dari CB. Nah, itu adalah respon yang kita inginkan. Kemudian di sini juga betul-betul habis ya. Dia ngetrip. Ini CB1 operate in 80 ms. Trip by relay 2. Nah, CB1 ini kan dihubungkan sama relay 2. Makanya itu tadi relay diferensial responnya lebih awal. Kemudian ini untuk yang apa relay pertama itu ke CB2. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan penjelasan daripada praktikum ini. Jika ada kesalahan mohon maaf karena pada dasarnya saya juga masih baru belajar terkait penggunaan sistem proteksi di aplikasi ETAP. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selamat malam.